Oke. Pertama, halo Anira, selamat pagi ya. Selamat pagi. Oke, di sini lagi jam 8.40 nih. Kalau di Australia lagi jam berapa nih? Jam 11.40 berarti. Oke. Nah, di sini tujuan aku untuk mewawancari kamu adalah dengan ini ya, untuk bertanya mengenai pendidikan dan juga bagaimana sih lingkungan belajar yang kamu rasakan di Australia. Betul ya? Yep. Oke, nggak usah itu tegang-tegang. Ini hanya untuk memenuhi tugas akhir juga. Oke. Jadi kamu adalah merupakan salah satu mahasiswa dari sektor pendidikan dan sektor pelatihan di negara Australia yang namanya adalah Technical and Further Education. Betul ya? Yes, that's right. Oke. Dan di sini katanya sih TAFE untuk menyediakan berbagai macam program studi, betul ya? Dan kamu salah satunya adalah mengikuti program studi apa nih, Anira? Aku lagi belajar tentang interior design. Oke. Jadi Diploma of Interior Design. Oke, dan FYI ini adalah Aneira ini adalah pernah belajar di Indonesia juga dari SD sampai SMA ya. Kuliahnya Yes, that's ikut mama ke Australia, betul ya. Nama lengkapnya yeah. adalah Aneira Putri Megakirani. Oke. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Jadi alasan kamu untuk memilih TAFE nih daripada college yang lain atau mungkin diploma yang lain atau mungkin dari S1 yang lain itu kenapa sih? Kenapa kamu harus memilih Gimana? gini. Jadi alasan kamu untuk memilih TAFE daripada college itu college lain apa? Oh, TAFE, ya. Jadi karena TAFE itu lebih ke working experience daripada college. Jadi di Australia itu ada 2 type, ada yang memang college sama TAFE. Nah, kalau TAFE itu lebih ke experience working. Seperti di Indonesia pada umumnya, kalau misalnya diploma itu lebih singkat dan lebih padat, lebih jelas. Jadi struktur belajarnya itu lebih mempersiapkan murid yang masuk ke TAFE ini buat siap kerja ke lapangan. Beda banget sama yang S1 yang kalian banyak belajar teori dan belajar jangka waktu kalian belajar itu lebih panjang daripada yang di TAFE gitu. Oke, jadi mungkin lebih ke waktunya juga lebih singkat, begitu pula dengan yang diajarkan juga nggak terlalu lama gitu ya. Lalu Ya, kalau jadi misal semuanya diringkas. Oke. Nah, kalau misal nih perbedaan TAFE dengan universitas lain selain untuk mungkin khusus untuk bekerja itu apa sih selain itu? Mungkin ada perbedaan lain nggak? Sebenarnya nggak ada, karena emang basicnya itu sama aja, cuma disingkat per waktunya dan unit-unitnya juga jadi lebih singkat, gitu aja sih. Oke, jadi memang Oh, tidak ada bedanya perbedaan. itu tingkat kesulitan juga ada Oke, di baik. fee-nya juga, tuition fee-nya juga. Jadi tergantung kalian, kamu juga kayak lebih enjoy kemana, kamu lebih suka misal mau dapat gelar atau gimana, atau kamu yang memang orangnya lebih siap buat kayak aku mau kerja, aku mau cepet kerja, aku mau start something yang memang aku suka dan kamu udah tahu apa yang bakal kamu lakuin ke depannya, TAFE is a good choice for it. Oke. Nah, berhubung nih, aku sendiri pun tidak mengerti perihal TAFE ini ya. Jadi, mungkin teman-teman yang akan nanti menonton bisa mengetahui sedikit informasi mengenai TAFE. Tapi kita bakalan loncat dulu ke pertanyaan mengenai gimana sih perbedaan lingkungan belajar di Indonesia nih secara kamu kan pernah dari TK sampai SMA pernah sekolah di sini ya dan juga sekarang lagi di Australia. Nah, perbedaan yang benar-benar signifikan mungkin dari lingkungan belajar atau mungkin lingkungan teman itu bagaimana sih? Perbedaan dari lingkungan belajarnya itu mungkin sebenarnya nggak jauh, mungkin ya ini mungkin karena aku nggak kuliah di Indonesia, tapi selama aku dari SD sampai SMA di Indonesia, kalau guru tuh lebih suka cara belajarnya ngobrol yang one way
one way. Jadi they talk, we listen. At the end of the class, they ask like, "Oh, do you understand or not?" But in here, it's not like that. Jadi kayak lebih kalau misalnya kita nggak jelas, kita bisa tanya pada saat itu juga gitu. Dan mereka itu pasti setiap menjelaskan sesuatu, mereka tanya kayak, oh apa yang udah saya ajarkan udah jelas atau tidak. Apa kecepatan atau gimana, itu mereka selalu tanya di setiap beberapa menit sekali gitu. Jadi kita sebagai murid tuh lebih easy kalau misalnya sometimes namanya murid kan pasti ada kayak miss-missnya something kayak kok nggak denger ya, oh jaringannya jelek gitu. Kita tuh bisa langsung kayak, oh sorry, can you repeat it again because my network is like not right and something like that. I can't hear properly what did you say, something like that. So that's the difference, but nothing significant. I think because I never study in college in Indonesia, so I never know, kayak aku nggak pernah tahu gimana dosen-dosen kalian yang cara ngajarnya gimana. Pasti karena setiap orang beda-beda gitu, tapi kalau di sini sebagian besar pasti kayak gitu. Oke, jadi mungkin tidak ada perbedaan signifikan ya. Itu mungkin lebih ke signifikan di mana kamu kan memang kuliahnya langsung di Australia, tidak di Indonesia Iya, dulu gitu jadi ya. kayak kurang tahu perduniakan kuliah di Indonesia tuh kayak apa. Tapi ya, Oke. kok di sini tuh lebih kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin soal kebiasaan belajar nih. Untuk kebiasaan belajar kamu di sini untuk di Indonesia dan juga di Australia gimana sih? Atau mungkin lebih ke di sini belajarnya enak, aku enjoy banget atau gimana? Apa sih perbedaannya di selama kamu di Indonesia dan juga di Australia? Sekali lagi karena bedanya mungkin karena beda tingkatan juga waktu di Indonesia dan di sini. Jadinya di sini tuh lebih enjoy gitu. Maksudnya lebih enjoy karena mungkin karena udah kuliah, jadinya bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Beneran yang kayak memang kalau misalnya pingin cari suasana buat belajar, itu beneran kayak bisa ke taman, terus belajar di taman gitu. Dan library itu di sini dibuka untuk umum. Jadi kayak emang kita beneran bisa menggunakan fasilitas library kalau kita member of the library. Terus juga banyak banget park-park atau kayak shopping center yang ngasih kayak Keringanan atau apa? bukan properti. Ngasih apa sih namanya? Tunggu. Keringanan atau apa? Kayak Keringanan? colokan, meja, Oke. kayak hospitality-nya itu bagus gitu. Jadi mereka memang sengaja itu juga bukan buat us sebagai student aja, tapi juga worker juga gitu. Jadi orang-orang kerja kalau misalnya mereka freelance atau gimana dan mungkin mereka baru banget freelance, jadi mereka nggak bisa atau mereka nggak punya uang enough money for sewa cowork, ya kan, cowork space something like that. Yes. Di sini tuh banyak banget kayak space yang memang ada menyediakan colokan kayak gitu-gitu, meja, kursi dan lain. Berarti memang perlengkapannya untuk menemani belajar atau mungkin bekerja itu lengkap banget ya kalau di sana ya. Itu Gitu ya. lengkap, iya. Iya, oke. Dan itu mungkin lebih mempermudahkan teman-teman yang ingin belajar gitu ya di sana ya berarti. Iya, jadi beneran Oke. kayak misal gabut banget misal kalian ke college gitu kan, terus habis itu kalian ada tugas tapi kayak rumah kalian jauh gitu, terus kalian kan kalau di kereta kan kayak namanya kan nggak bagus buat mata juga kan kalau misalnya kerja di kereta atau di public transport. Terus juga kan kadang-kadang sometimes mungkin kalian ngerasa nggak safe kalau misalnya buka laptop kalian di public transport karena nanti takut jatuh atau ada orang yang masuk ternyata tiba-tiba being bad, dia itu bad people or something like that. Oke. Iya, jadi bisa stop di taman atau dimanapun yang memang menyediakan fasilitas yang kalian butuhkan itu tadi. Oke, berarti memang lengkap sekali. Nah, kita langsung lanjut aja nih. Berhubung nih masyarakat Indonesia ini tidak semuanya tahu menahu mengenai TAFE nih ya. Nah, menurut kamu apa sih yang harus diketahui para masyarakat Indonesia untuk lebih mengetahui mengenai TAFE ini tadi? Pada dasarnya TAFE sama college itu sama, university sama TAFE itu sama.
biasanya di sini nggak setiap university punya TAFE. Ya, nggak setiap university punya TAFE dan juga nggak setiap TAFE itu bisa langsung ke university. Biasanya mereka itu collaboration atau kayak mereka punya link ke university. Jadi one TAFE have link ke few university that we as a student can choose which university we want to get in after we finish our diploma, advanced diploma, or our certificate, and we feel enjoying it. We can just link with their choices of university. Or kalau misalnya kalian memang ngerasa kayak, oh aku udah TAFE udah cukup dan ngerasa seneng dengan TAFE-nya, kalian bisa stay di TAFE anyway. Jadi dan TAFE itu sekali lagi karena mereka menyiapkan kita lebih bukan buat teori terus, jadinya TAFE itu bobotnya lebih ke practical. Jadi 60% of practical, 40% of theory. But difference with the university is like 60% theory and 40% practical. So that's the difference. And kalian bisa searching sendiri kalau misalnya banyak banget TAFE, apalagi di Australia itu banyak banget pilihannya. Juga university, sometimes ada beberapa university yang memang menyediakan TAFE-nya juga. Jadi tergantung kalian mau IT, mau medical, art, something like that. It's like up to you. Oke, jadi memang zaman-zaman internet ya, jadi mungkin akan lebih mempermudah lagi untuk mencari apa itu TAFE di internet. Gitu. Nah, Karena banyak banget kalau misalnya aku takut salah ngomong juga, nanti nggak sesuai dengan apa yang ternyata tertulis di internet, jadinya bisa langsung searching aja di internet dan menspesifikkan apa yang kalian mau dan ingin tahu tentang TAFE di internet. Baik. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari TAFE dan juga college ya, teman-teman. Baik, langsung saja kalau misal kita ngomongin sistem belajar mengajar yang di Australia dan juga di Indonesia, apa sih? Apakah ada sistem belajar yang kamu harapkan untuk bisa diadaptasi di Indonesia ataupun sebaliknya nih? Atau mungkin dari yang sistem di Indonesia pengen kamu bawa ke sistem Australia itu ada nggak sih kalau untuk kamu? Jadi for your information, I have cousin in here too, and then she just finished high school like years ago. Not yet, this year she finished her high school actually. So I know a little bit about high school in here, and then this is what my opinion. Indonesia is maybe feeling like so hard to do because we have to know everything in every subject that we choose, like maybe science or social, and different unit in each kind of what you choose in science or social. But the thing is, that kind of stuff, there's nothing like that in here. That's why in here, like teenager like us or younger than us, sometimes they feels like they lost. I mean, yes, kita juga ngerasain lost kayak, aduh kok gini ya, maksudnya nggak suka gitu sama apa yang kita lakuin. Ternyata itu bukan aku banget gitu. Tapi secara nggak langsung, sistem belajar di Indonesia itu sebenarnya memberikan kita gambaran bagaimana kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal secara sedikit demi sedikit, walaupun kelihatannya berat karena ada 14 subjek yang harus kita tahu gitu. Itu di luar yang kita pilih kan, kayak itu majornya gitu. Pastinya itu kita belajar matematika, IPA, biologi gitu-gitu kan. Nah, tapi di sini tuh memang kita beneran kayak pilihnya itu per unit gitu, per subjek. Dan guru itu di sini perannya itu memilihkan sang murid ini tadi subjek apa yang kira-kira cocok buat si murid ini tadi. Makanya peran guru di sini tuh maksudnya peran guru di setiap negara itu sangat penting. Tapi kalau di Indonesia kita tuh diajarin kayak choice and take responsibility what you choose. Kamu pilih IPA ya kamu jalanin itu gitu. Kalau misalnya kamu memang mau pindah, ya kamu pindah. Tapi
kamu harus ngejar ke belakangmu tuh, kamu harus ngejar dan kamu harus yakin kalau kamu bisa ngejar itu semua gitu. Tapi kok di sini karena kita nggak belajar semuanya, dia nggak belajar semua subjeknya, jadi cuma ada beberapa subjek dan itu mereka milih sendiri dibantu oleh guru itu tadi. Itu yang membuat sedikit berbeda akhirnya. Karena kok di Indonesia kita milih cuma dua choices, IPA IPS selesai. And then kita belajar dari situ, kita belajar sedikit-sedikit tentang hal-hal yang ada di subjek itu gitu. Tapi kalau di sini beneran kayak misal ya matematika, ya kamu cuma belajar matematika aja gitu. Kalau belajar IPA, ya kamu belajar cuma nggak ada IPA. Adanya biology, like gitu-gitu. Jadi Oke, memang sudah oke. spesifik. Jadi kita milihnya jadi kita juga udah milihnya kayak ya udah gitu. Kamu belajar itu ya kamu cuma belajar itu gitu. Kamu belajar art ya kamu cuma belajar art. Apapun yang subjek yang kamu pilih, kamu harus take responsibility sama itu. Walaupun nggak nyambung. Kalau misalnya di Indo kan, kalau misalnya kita pilih IPA ya kimia, fisik, matematika tambahan kayak gitu-gitu kan. Ya, betul. Jadi kita belajar itu memang semua tentang IPA gitu. Tapi kok di sini kadang-kadang kamu bisa milih art. Tapi kamu nanti mau pilih psychology atau sometimes kamu mau pilih bahasa Indonesia atau you want to learn English. You want to learn history, something like that. You can choose whatever you want, but you have to take responsibility for that anyway. So that's the Oke. difference. Ya, jadi itu adalah perbedaan signifikan dari Indonesia dan juga Australia gitu ya. Di mana Yes. para muridnya dipersilahkan untuk memilih apapun subjeknya, tapi dengan tanggung jawab dia. Dengan gitu tanggung ya. jawab, ya. Oke, itu tadi adalah perbedaan dari sistem belajar mengajar di Indonesia dan juga Australia. Lalu untuk sistem belajar ini kan global pandemic, you know, like COVID-19 itu adalah global pandemic di mana semuanya harus menjalani new normal, yang itu benar-benar beberapa orang mungkin stres banget ya karena perubahan yang tiba-tiba seperti ini. Nah, apakah ada beberapa kesulitan yang kamu alami nih selama menempuh pendidikan di era new normal ini, mengingat bahwa TAFE tadi juga memiliki pelajaran yang membutuhkan praktek ya daripada teori. Itu bagaimana sih cara kamu untuk menghadapi new normal yang mungkin sangat merepotkan ini begitu? Jadi buat aku pribadi, karena aku juga kebetulan pilih majornya itu juga desain interior, jadinya itu sedikit berat buat aku. Karena biasanya kita itu belajar juga tentang fabric, terus konsep board, something like that, itu beneran yang kayak memang kita buat satu-satu juga, milih sendiri di toko, atau kita pergi ke site secara langsung buat ngukur secara berkelompok, something like that. Dan secara online ini, itu beneran semuanya karena beneran via online dan akhirnya semua kita nggak bisa keluar rumah dan harus banget di dalam rumah buat ngerjain semuanya gitu ya. Jadi guru, dosen itu tadi, tutornya itu tadi, itu udah ngasih floor plan gitu. Jadi sudah ada measurement dan lain-lain gitu. Dan kita tuh tinggal beneran harus ngedesain doang gitu. Dan sometimes pasti mereka juga punya miss, namanya juga manusia ya. Pasti ada miss beberapa measurement dan mereka juga nggak tahu perhitungannya gitu. Jadi itu yang buat susah karena kita akhirnya sebagai orang desain yang memang harusnya milih fabric, milih material kayak gitu-gitu. Terus kayak kita lihat secara langsung kayak oh iya ya, tilesnya itu kayak gitu. Tapi sekarang kita based on computer is like so hard, but it's still fun, but it's still hard. And then everything is like has to be, you know, everything has to be gone. So Ya. Oke, jadi memang itu adalah memang semua di semua murid sepertinya struggle dengan online school. Yes, that's right. Karena memang namanya online school dan juga memang kita tidak boleh untuk itu ya berkontak tangan ya. Seperti physical distancing. Nah, kalau misalnya ngomongin perihal pandemic ini, di sana apakah masih ada lockdown atau bagaimana? Atau masih harus mengenakan mungkin protokol kesehatan seperti masker dan juga menjaga jarak? Oh yeah, absolutely. So
Di sini lockdown udah enggak. Alhamdulillah banget. Bersyukur banget lockdown udah dibuka lagi. Itu udah. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sempat 90 hari kita, sekitar 90 hari, kita bisa keluar rumah tanpa masker dan kita udah bisa berkunjung kemanapun, kita udah bisa touching apapun kayak biasa banget. Kayak COVID itu nggak pernah ada. Tapi semenjak ada state yang dibuka dan ada orang yang masuk ke Melbourne lagi, ke Victoria, kita got the cases from the latest COVID-19 virus. So we have to lock down again, and it's just said 1 week, but the government said, oh, we extend for another week. So right now, yeah, we can't even, now we can move more than 25 kilometers from our house. So before itu kayak 25 kilometer gitu jaraknya, radius 25 kilometer aja. Tapi yang beneran lockdown itu cuma 5 kilometer dari rumah kita. Jadi kalau misalnya memang rumah kita jauh dari shopping center atau kayak supermarket lah ya, itu ya kita cuma bisa ke supermarket aja gitu, terus pulang. Jadi kita juga nggak boleh keluar rumah gitu-gitu. Tapi setelah 25 kilometer, terus sekarang udah nggak ada 25 kilometer, kita lebih bebas dikit. Tapi tetap harus menggunakan mask. Walaupun sempat itu ya udah copot masker dan udah copot masker 3 bulan, jadi kayak kita udah kebiasaan kayak biasa lagi, terus tiba-tiba ditutup lagi tuh kayak berat ya ternyata pakai masker. That's a limit of frustration gitulah ya. Oke. Kemarin nih ya, ketika itu ada yang namanya Stop Asian Hate kan, ada sebuah kampanye mengenai Stop Asian Hate. Nah, untuk di Australia sendiri, apakah kamu merasakan ada sedikit diskriminasi? Karena kan kamu kan Asian ya pasti di Indonesia lahirnya dan juga keturunan dari Indonesia juga. Apakah ada sih seperti Stop Asian Hate seperti itu, atau mungkin ada beberapa tindakan diskriminasi yang mungkin kamu alami atau mungkin teman-teman Asia kamu lainnya yang alami? Ada nggak? Jadi di sini tuh beneran yang kayak kita nggak boleh hating satu sama lain. Maksudnya, kita gini ya. Setiap manusia pasti ada suka nggak sukanya. Dan di sini itu beneran yang kayak ada law-nya. Kalau misalnya kita tuh nggak bisa discrimination, person like a judgment, kita nggak bisa harassment word ke people. Jadi di sini tuh apalagi ini Australia gitu ya. Jadi kita tuh beneran nggak bisa. Kita punya kebebasan berpendapat. Kita bisa send critic or something like that, but we can't judge people. So, but it's out of individual things. Ini secara general ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kayak, oh kamu gendut, nggak boleh. Terus kayak, oh kamu jelek, kamu hitam. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Dan itu tuh beneran berarti udah masuk ke apa ya, kayak harassment word. Jadi itu judge kan. Jadi itu ada law-nya gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Terus juga kayak, oh kamu nggak cocok karena kamu kegendutan. Kamu gendutan ya. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu di sini. Jadi itu beneran yang kayak diatur sama law gitu. Tapi secara individual kita pasti punya dari dalam deep down in our heart or our brain, kita pasti punya pikiran kayak aku nggak suka sama dia gitu. Jadi itu it's just our private opinion. Jadi kita nggak boleh menyebutkannya di depan umum. Kita nggak boleh menyebutkannya di depan orang yang langsung. We have to keep it ourselves. And then if you don't like it, it's okay. But we can't be hard to people. Kita nggak boleh jahat. Nggak boleh kayak, oh kamu gendutan, kamu jelek gini. Nggak boleh. Beneran kayak kalau misalnya memang kamu merasa nggak nyaman sama seseorang atau orang satu ras itu, ya it's just ourselves, right? Jadi kayak ya udah kita stay back aja, nggak usah yang kayak aku nggak suka kamu gitu. Nggak boleh. Oke, jadi memang lebih freely gitu ya di sana berarti ya, tidak minim yang adanya yang namanya diskriminasi. Oke, itu adalah merupakan beberapa informasi-informasi mengenai bagaimana dunia perkuliahan di Australia dan apa juga bedanya mengenai TAFE dan college, lalu juga perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan juga di Australia. Ya, aku ucapin terima kasih banget untuk Aneira yang sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancarai.
Sama-sama. Ya, oke, semoga sukses terus dan sehat. Semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari COVID-19. Dan semoga cepat selesai ya. Iya bener. Iya bener banget nggak sih kayak. Jadi ini cerita lucu aja ya, selingan banget. COVID-19 di Indonesia tuh kita tuh kalian tuh kenanya terakhir. Dan mungkin kalian nggak merasakan apa yang itu yang namanya berburu toilet paper. Jadi di sini tuh gila banget kayak pertama kali COVID-19, apapun masalahnya yang dicari kalau misalnya pas lockdown kayak government nih ya, kayak 24 hours before lockdown, government like said kayak oh okay, we thinking about 1 week of lockdown, like literally stage 1 lockdown. That's mean we can't go out from our house, even it's just for exercise or something, I think. So we just have to stay home for that 1 week. And then all of sudden, the people in here is just going to the supermarket and buy all the toilet paper. Itu panic buying gitu ya berarti ya. Panic buying, but they buy toilet paper. You know what I mean? This is something not that important, but in here you can just toilet paper is so important. It's like more than gold. Okay. That's so funny because you can see pasta, something like that, it's finished, but we still can get it anytime. Supermarket is still open. And then but toilet paper, sometimes you can't find toilet papers anywhere until you go to petrol station. The toilet paper is gone, all finished. And it's nothing, COVID-19 is nothing to do with toilet papers, you know what I mean? Yeah. Okay. Ini some funny story gitu ya, funny stories dari. Funny. It's so funny. My God. Mungkin perbedaannya dari Indonesia adalah karena Indonesia untuk membuang kotoran itu kan tidak menggunakan toilet paper, jadi memang dirasa tidak terlalu penting ya kalau buat Indonesia. Tapi beda dengan Australia. Oke, itu tadi adalah mungkin adalah closing statement atau closing story dari Neira untuk menyudahi wawancara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita semua tidak terpapar atau mungkin tidak positif ya dengan adanya COVID-19. Semoga cepat selesai. Oke, terima kasih Neira. Sama-sama. Stay safe everyone. Thank you.